Saudara baca kisah ini begitu menarik, begitu mengharukan, saudara. Waktu mereka mulai keluar, mari kita baca Kejadian 8 ayat 30. Ini satu poin yang harus menjadi karakter hidup kita di hadapan Yahweh. Mari kita buka Kejadian 8 ayat 20. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh, dan dia mengambil setiap hewan yang tahir dan setiap burung yang tahir, dan dia mempersembahkan persembahan bakaran di atas mezbah itu. Dan Yahweh mencium bau harum yang menenangkan itu. Lalu Yahweh berfirman dalam hatinya, Aku tidak lagi akan merendahkan tanah ini oleh karena manusia, sebab maksud hati manusia adalah jahat sejak kecilnya. Aku tidak lagi akan membinasakan segala yang hidup seperti yang pernah aku lakukan. Sepanjang berlangsungnya umur bumi, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, ini yang dicatat di dalam kitab suci yang mengingatkan saya dan saudara. Yahweh berkata, setiap aku perlihatkan pelangi, itu mengingatkan perjanjianku antara aku dengan umatmu yang Nuh. Itu dari pihak Yahweh, saudara. Dia berkata, dia berfirman, aku akan pegang janjiku. Aku tidak akan binasakan lagi. Aku akan berjanji bahwa sepanjang bumi ini berlangsung, tanah ini akan terus, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan itu yang saya rasakan, saudara, dan saya rasakan sampai hari ini. Ada kemarau, ada panas, ada hujan, ada dingin, ada musim menabur, ada musim menuai. Dan di semua musim itu Yahweh hadir di dalam kebaikannya. Saudara tahu kenapa ini terjadi? Ini berawal dari sikap seorang Nuh yang mempunyai integritas, mempunyai hati yang bersungguh-sungguh dengan Elohimnya. Dan dari satu pribadi ini, memiliki dampak di sepanjang kehidupan bumi ini. Kita baca sekali lagi ayat 20. Kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh, dan dia mengambil setiap hewan, ayat 20, yang tahir dan setiap burung yang tahir, dan dia mempersembahkan persembahan bakaran di atas mezbah itu. Ini berbicara tentang sikap hati, saudara. Nuh tahu bahwa Yahweh telah berkenan atas hidupnya. Kalau kita baca dari Kejadian 6 ayat yang ke-6, ayat yang ke-9, Kejadian 6 ayat 9, di sini dikatakan, inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nuh itu pribadi yang benar dan tidak bercela di hadapan Yahweh. Di kitab suci mencatat, Nuh itu bukan orang yang berkenan kepada manusia kebanyakan. Nuh itu bukan orang yang hahaha dengan orang sekitarnya. Buktinya, waktu dia buat bahtera, gak ada satu orang pun yang support dia. Gak ada satu orang pun yang percaya dengan dia, kecuali istri dan anak-anaknya. Tapi apakah kitab suci mencatat bahwa terganggu dengan semuanya itu? Nggak terganggu, saudara. Tetap membangun bahtera, tetap dengar-dengar akan Yahweh, tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan bagiannya, sampai dia diselamatkan.
Adakah Nuh boleh berbangga diri atas hidupnya yang berkenan di hadapan Yahweh? Saudara, pagi ini Yahweh meninggalkan pengajaran pada saudara. Kejadian 8 ayat 20 mencatat, ketika semua itu terjadi. Ayat 18, mari kita baca. Kejadian 8 ayat 18. Maka keluarlah Nuh dan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya bersamanya, setiap binatang, setiap yang melata, dan setiap burung segala yang merayap di bumi menurut jenisnya keluar dari bahtera itu. Sudah perhatikan, waktu hujan turun selama 40 hari dan air menggenang selama 150 hari, dan mulai surut sampai bulan yang ke-7 dan mulai kering pada bulan yang ke-10, sampai Nuh dan keluarganya dan semua yang berada bersamanya keluar dari bahtera itu. Mari tanam di dalam pikiran kita dan hati kita, bahkan roh kita, apa yang Nuh lakukan. Ayat 20. Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh, dan dia mengambil setiap hewan yang tahir dan setiap burung yang tahir, dan dia mempersembahkan persembahan makanan di atas mezbah itu. Ini sikap yang harus menjadi bagian karakter hidup orang percaya. Ini harus mendarah daging, bahkan melekat di dalam roh orang percaya. Bahwa kalau kita menghargai perjanjian kami, bahwa jika kita menyadari betapa luar biasa pembelaan Yahweh dalam hidup kita, bahwa ketika kita merasa bahwa Dia telah berkenan mengangkat hidup kita dan berkenan atas hidup kita, membela hidup kita, menyelamatkan kita, mengizinkan kita masuk di dalam bahtera keselamatannya, tidak ada hal yang lain yang kita perlu lakukan lebih dari kita bersyukur, datang kepada Yahweh dan mengatakan, Yahweh, aku bersyukur. Saudara, sekarang bertanya, apa itu rasa syukur? Apa itu sikap bersyukur? Sikap bersyukur adalah sikap yang mau dibawa semakin dekat, semakin tunduk, semakin mengasihi Yahweh, semakin menghormati Yahweh, semakin lengkap dengan Yahweh. Sikap ini yang harus menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Jangan saya menyampaikan pada pagi ini kepada kita semua, tidak ada persembahan yang paling baik di hadapan Yahweh kecuali mendedikasikan setiap hal di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan bagi kemuliaan Yahweh. Bangun tidur. Saudara mau bangun jam berapapun, bangun tidur, kita buka mata kita, kita tutup lagi, duduk. Yahweh, terima kasih. Kehidupan baru yang aku berkasih. Penuhi rohku dalam rohmu, biar aku bisa melakukan apa yang kau mau dalam hidupku. Mau mandi, mau pakaian, mau melangkah keluar rumah, mau berjalan, mau mengerjakan apapun, lakukan dengan hati yang mengasihi Yahweh. Lakukan dengan hati yang tunduk kepada Yahweh. Lakukan dengan apa yang kita tahu Yahweh pasti suka dengan apa yang aku lakukan ini. Ini berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang kebenaran yang harus kita lakukan sesuai dengan firman. Itu sebabnya orang yang berkata, aku bersyukur kepada Yahweh, aku mengasihi Yahweh, oh aku mau belajar hidup berkenan di hadapan, tapi dia nggak pernah baca firman, saudara. Maafkan saya harus kasih tahu, kita pendusta, kita pembohong, kita sedang bermain-main dengan Yahweh, kita sedang menjauh dari apa yang Yahweh mau kita lakukan. Nuh
Nuh tidak demikian, saudara. Kitab suci mencatat Nuh itu memiliki pergaulan yang intim, yang akrab dengan Yahweh. Itu sebabnya sekalipun seluruh dunia ini gak percaya sama dia, sekalipun dunia ini gak peduli dengan apa yang dia katakan, Nuh gak terganggu, saudara. Karena dia tahu siapa yang dia layani, dia tahu siapa yang dia kasihi, dia tahu kepada siapa dia menyembah, kepada siapa dia berbakti. Dengan baik-baik pada pagi, saya dan saudara ada di tempat ini, ada di dalam zona kasih kemuliaan Yahweh. Ini bukan kebetulan Yahweh memanggil saya dan saudara untuk menjadi Nuh masa ini, menjadi orang-orang yang memiliki pergaulan yang akrab, yang intim dengan dia, menjadi pribadi yang Yahweh mau pakai untuk menyatakan perjanjian pelanginya. Kalau kita lihat pelangi, kita ingat kasih Yahweh. Kalau kita lihat perjanjian pelangi, kita lihat pelangi, kita lihat ada berbagai warna di sana. Dia mengatakan, sekalipun engkau berbeda, aku mengasihimu. Sekalipun kau berbeda satu dengan yang lain, aku mengasihimu. Saudara, orang yang masuk di dalam perjanjian pelangi adalah orang yang menghargai perbedaan. Yang dikatakan, orang yang menghargai perbedaan bukanlah orang yang tidak berani menyatakan kebenaran Yahweh. Itulah Nuh. Waktu Nuh bicara kepada orang-orang yang berbeda, Nuh bicara tidak hanya kepada keluarganya. Nuh berkata tentang kebenaran Yahweh, saudara. Dan sekalipun mereka tidak menerimanya, Nuh tetap percaya apa yang Yahweh mengatakan. Yahweh akan kenapa? Yahweh gak pernah bohong, saudara. Yahweh gak pernah menggertak-gertak. Yahweh katakan ya, dia akan lakukannya. Yahweh katakan tidak, dia akan tidak lakukan. Jadi mari kita bangun iman kita. Mari kita bangun sikap hidup kita. Belajar dari teladan yang Yahweh memberikan kepada Nuh, supaya itu bisa boleh menjadi bagian hidup kita. Saudara baca selanjutnya, kisahnya. Nuh itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, saudara. Nuh bukan orang yang tidak pernah salah. Nuh bukan orang yang sempurna. Nuh bukan orang yang tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Nuh sama dengan saya dan saudara. Nuh pernah jatuh, seperti lagu pada hari ini. Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Yahweh menopang tangannya. Selanjutnya, tangannya, sebab Yahweh menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Yahweh menopang tangannya. Nuh sama seperti saya dan saudara. Nuh bukan